Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Nabila Fatihah dengan NIM 336200061 kelas A, jurusan Teknik Sipil. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan jawaban UAS Kalkulus 3 saya. Sebelumnya, untuk mengetahui ABC sampai J itu NIM saya dengan A itu 3, B 3, C itu 3, D 6, E2, F0, G0, H0, I6, dan J1. Untuk soal yang pertama, dimisalkan ada matriks 6, 3, min 1, 4, min 1, 0, min 2, 1, 6. Untuk soal pertama 1A, tentukan rank dan nulitas dari matriks M atau matriks tersebut. Untuk menentukan matriks tersebut, kita harus menyederhanakan matriks tersebut sehingga jika memungkinkan salah satu baris itu menghasilkan nilai 0 semua. Karena bukan berbentuk matriks eselon baris tereduksi, maka kita lakukan proses operasi baris tereduksi dengan menyederhanakan tadi dengan cara OBE. Yang kita ketahui matriks tersebut yang pertama kita jadikan untuk B1-nya kita sederhanakan dari matriks pertama, baris pertama, kolom pertama itu kita jadikan 1 karena itu merupakan matriks teraugmentasi. Kita bagikan 1/6 dikali B1, itu hasilnya sekian. Kemudian kita jadikan baris kedua dan ketiga ini 0 dua-duanya. Dengan cara untuk yang baris kedua kita kasih rumus min 4B1 ditambah B2, untuk yang baris ketiga 2B1 plus B3. Jadi kita mengandalkan atau mengambil dari B1 dari baris 1 kolom pertama ini. Setelah sudah menjadi 0, kita jadikan yang B2 ini, yang tengah ini menjadi 1. Dengan cara mengalihkan semua baris yang kedua itu dikali dengan min 1/3. Lalu dengan hasil 0 setengah, min 1/6, 0, 1, min 2/9, 0, 0, 1. Dikarenakan tidak ada salah satu baris yang semuanya 0, maka itu nulitasnya sama dengan 0. Karena ketiga baris dan kolom ini semuanya tidak memiliki baris 0, maka rank tersebut adalah 3. Terdapat 3 buah satu utama, yaitu pada kolom 1, 2, dan 3 seharusnya ini. Maka rank tersebut adalah 3 karena tidak ada, atau ketiga ini itu tidak ada barisnya 0 semua. Yang B, tentukan baris ortonormal dari matriks dari M. Ini itu M. Dengan proses Gram-Schmidt. Dengan kita ketahuinya U-nya 6, 3, min 1, U2, 4, min 1, U3-nya min 2, 1, 6. Kita mengubah menjadi baris ortogonal. Jadi kita harus mengetahui V-nya. Untuk V1 itu merupakan sama dengan U1, sehingga sama hasilnya dengan U1, 6, 3, min 1. Sedangkan untuk yang V2 kita menggunakan rumus. Rumusnya yaitu U2 dikurangin U2 dikali V1 per nom kuadrat dikali V1.
Dengan U2 yang kita masukin, 4 min 1, 0. Kemudian U2 dikali V1, itu hasilnya 21 per, untuk V1 6 kuadrat, itu hasilnya 46 dikali V1. V1-nya itu ini, sama dengan U1. Setelah itu kita jumlahkan semuanya, dihasilkan 29 per 23, min 109 per 46, dan 21,46. Setelah kita mencari V1, V2, dan V3, V1, V2, kemudian kita mencari V3-nya. V3-nya rumusnya sama dengan V2, akan tetapi U-nya yang beda. Kalau untuk V3 ini, di sini U3 dikurangin U3 dikali V1, kita semuanya dikali V1 di sini. V1 per nom V1 kuadrat dikali V1, tetapi ini ditambahkan lagi, dikurangin U3 dengan V2 per nom V kuadrat dikali V2. Kita masukkan angka-angkanya yang sudah kita ketahui. U3 itu 2, min 2, 1, 6. U3 dikali V1 itu min 15 per 46. 46 itu nom V1 kuadrat. Kemudian V1-nya 6, 3 min 1. Kemudian kita kali untuk min 99 per 6 ini merupakan hasil perkalian dari U3 dan V2. Sedangkan untuk 341 per 46 ini merupakan hasil dari V2 nom V2 kuadrat. Untuk V2-nya kita masukkan hasil di atas tadi. Ini 2 per 3. Lalu kita jumlahkan semuanya, dapat V3 yaitu 10 per 31, 39 per 31, 180 per 31. Nah, untuk cara yang kedua, untuk mencari basis ortonormal dengan proses Gram-Schmidt, itu cara keduanya yaitu mengubah menjadi baris ortonormal. Dengan cara dari masing-masing baris itu kita cari Q-nya. Untuk V1 kita sudah ketahui 63 min 1. Untuk mencari Q1-nya itu dengan rumus V1 per nom V1. Untuk mencari nom V1 ini yaitu dengan akar ini dikuadratkan ditambah ini dikuadratkan ditambah ini dikuadratkan, sehingga 6 kuadrat ditambah akar 6 kuadrat ditambah 3 ditambah min 1 itu hasilnya akar 46. Jadi 6 per akar 46 hasilnya segini. Dari masing-masing matriks, masing-masing ordo kita jumlahkan. Jadi ini 6, 3 per akar 46 dan min 1 akar 46, lalu kita sederhanakan. Hasilnya seperti ini. Sudah dapat V1, begitupun V2 dan V3. Jadi baru didapat hasil akhirnya yaitu sekian. Untuk yang C, tentukan polinomial karakteristiknya. Nah, untuk menentukan polinomial karakteristiknya, kita menggunakan rumus determinan dalam kurung lambda I dikurangin matriks tersebut. Nah, jadi ini merupakan I-nya lambda, identitasnya lambda, matriks identitas, tetapi ini isinya lambda. Jadi lambda 00, 0 lambda 0, 0, 0 lambda. Dikurangin matriksnya, matriks yang diketahui soalnya tadi, 6, 3, min 1, 4, min 1, 0, min 2, 1, 6. Lalu kita kurangkan karena sesuai dengan rumusnya. Kita kurangkan, didapat hasil sekian sama dengan 0. Lalu kita cari determinan dari matriks tersebut dengan cara
ini di 2 baris ini kita masukkan ke dalam sini, lalu kita kalikan silang. Kalikan silang, terus dikalikan yang ini. Sudah dicari determinannya, didapat persamaan karakteristiknya, yaitu lambda pangkat 3 min 11 lambda pangkat 2 ditambah 10 lambda ditambah 110 sama dengan 0. Ini merupakan persamaan karakteristiknya. Kemudian untuk yang D ini tentukan nilai eigen. Nah, untuk mencari nilai eigennya, kita menggunakan persamaan karakteristik yang ada di C tadi. Didapat persamaannya itu lambda pangkat 3 min 11 pangkat 2 ditambah 10 lambda ditambah 110 sama dengan 0. Kita jadikan aljabar supaya kita mendapatkan hasil lambda 1, lambda 2, dan lambda 3. Didapat kita carikan nilai aljabarnya dengan hasil sekian, lalu kita dapat lambda 1 sama dengan 10 dan lambda 2 sama dengan 1 akar 45 per 2 atau min 2 per 85. Sedangkan untuk lambda yang ketiga itu kita dapat 1 plus akar 45 per 2. Oh ya, yang ini kita menggunakan, kalau yang X min 10 ini kita bisa langsung carikan lambda satunya sama dengan 10. Untuk yang lambda kedua dan ketiga ini kita menggunakan rumus ABC untuk mendapatkan lambda kedua dan ketiga. Dengan rumus min B kita hanya menggunakan persamaan ini saja. Kita gunakan rumus min B ditambah plus kurang plus tambah kurang plus tambah kurang akar B kuadrat min 4AC per 2A. Min B-nya ini, karena ini udah min 1, ini di rumusnya min, jadi plus min akar B kuadratnya min 1 kuadrat min 4, A-nya ini 1 ya, A-nya ini 1, C-nya ini min 11. Didapat lambda keduanya 1 dikurangin 4 akar 45 per 2, sedangkan yang lambda ketiga itu plus, bedanya ini. Karena rumus dari ABC tersebut plus min. Didapat lambda kedua min 2,85, sedangkan lambda ketiga 3 per 85. Kemudian, untuk yang E, tentukan vektor eigen yang berkorespondensi dengan nilai eigen di E. Nah, untuk yang E ini kita tinjau dari masing-masing lambda 1, lambda 2, dan lambda 3. Kita harus menghasilkan nilai matriks tersebut, yaitu dengan kolom pertama 100 dan kolom 3 001. Jadi, kita tinjau dari lambda pertama dulu. Tadi sebelumnya saya mendapatkan lambda 10, kemudian kita kita kurang lambda identitas dikurangin matriks yang kita ketahui soal, hasilnya yaitu sekian, dengan lambda dikurangin 6, min 3, 1, min 4, lambda plus 1, 0. Jadi rumusnya karena lambdanya sudah kita ketahui, bisa dimasukkan substitusi 10 dikurangin 6, terus min 3, 1, min 4, lambdanya 10 ditambah 1, 11, dan seterusnya. Nah, untuk mencari vektor eigen yang berkorespondensi dengan nilai eigen di E, itu kita mencari X1, X2, dan X3 dari masing-masing lambda tersebut. Nah, sebelumnya yang saya bilang tadi, hasil akhirnya harus 1, 0, 0, 0, 0, 1. Kita pakai cara OBE,
yaitu dengan mengalihkan atau membagikan dengan baris yang lainnya, sehingga menghasilkan 100,001. Nah, sudah kita dapat pada lambda yang pertama, X1 min X2-nya itu kita dapat dari sini. X1 min X2 sama dengan 0, terus X1 sama dengan X2. Terus untuk yang ini kita dapatkan dari baris ketiga, 1/4 X2 karena ini X1. Kita dapatkan kita masukkan persamaan X3 sama dengan setengah X2. Nah, kita permisalkan X2-nya yaitu S, X3-nya sehingga X3-nya itu 1/4 dari S, X1-nya itu sama dengan S. V-nya untuk mendapatkan vektor eigen yang berkorespondasi dengan nilai X dengan nilai di E, itu V-nya itu kita masukkan hasil dari X1, X2, dan X3-nya. Kemudian untuk S-nya kita keluarkan sehingga kita menghasilkan nilai yang vektor eigen yang berkorespondasi yaitu sekian untuk di lambda pertama. Begitupun untuk yang lambda kedua dan yang ketiga, kita harus menghasilkan nilai matriksnya terlebih dahulu menjadi untuk yang kolom pertama 100 dan kolom yang kedua 001 dengan menggunakan rumus OBE. Lalu setelah itu baru bisa kita cari X1, X2, dan X3-nya. Begitupun sama dengan untuk pengerjaan lambda yang ketiga. Lalu kemudian setelah itu kita dapat nilai vektor yang berkorespondensi dengan nilai eigen di E di masing-masing lambda. Untuk yang lambda ketiga kita dapat min 0,28 1 3,1. Untuk yang lambda kedua kita dapat min 0,36 1 min 0,19. Sedangkan untuk yang di lambda pertama dapat 1/1/4. Untuk yang F, tentukan matriks transformasi P dan inverse P-1. Oke, jadi untuk mendapatkan V1, V2, dan V3 ini, kita dapatkan dari yang ini, yang E tadi. Kita dapatkan 1/1/4. Jadi, kita jadikan ini kolom pertama. Kolom pertama untuk mengerjakan persoalan nomor yang F. Ini kita jadikan kolom kedua. Dan yang ini kita jadikan kolom ketiga, hasil dari D tadi. Setelah itu didapat ini matriks transformasinya, dan untuk mencari inverse-nya yaitu didapat nilai matriks sekian. Kemudian untuk nomor 2, kita ada soal misalkan dy per dx ditambah 2y sama dengan min 3e pangkat 3s tambah 3 sin 6x min 3 cos 3x. Tentukan solusi umum dari persamaan diferensial tersebut. Nah, kita ini dapatkan P-nya ini sama dengan 2. P ini yang ada di sini. Sedangkan yang Q-nya ini, yaitu dengan nilai min 3e pangkat 3s ditambah 3 sin 6s min 3 cos 3x. Lalu kita menggunakan rumus persamaan diferensial sebagai berikut. Kita masukkan integral dari px, p-nya itu 2 dx, terus q-nya kita masukkan sekian dengan lalu pangkat integral 2 dx, kemudian jangan lupa dx ya, karena sebelumnya ini integral pertamanya awalnya. Lalu kita selesaikan persamaan tersebut
dengan memisahkan agar memudahkan pengerjaan dari integral tersebut. Nah, ini kita sederhanakan menjadi min 3e pangkat 3x dikali e pangkat 2x dx ditambah 3, kita keluarkan 3-nya dari ini. Karena ini tuh terdapat 3 persoalan integral. Kemudian kita sederhanakan integral tersebut. Ini seharusnya kurang e 3 di 3x ditambah 2x dx ditambah 3-nya tetap. Di sini tetap nilainya, ini juga tetap. Lalu kita integralkan dari 3 persoalan ini. Di hasil nilainya sekian. Nah, karena ini masih di sini masih y e pangkat 2x, kita masukkan ini di sini tuh kita mencari nilai y-nya. Kita masukkan e pangkat 2x ini ke sini. Ke pecahan. Dapat min 3/5 e pangkat 5x ditambah 3e pangkat 2x. Ininya tetap di sini. Sedangkan yang ini nih. Nah, e pangkat 2x-nya itu kita dapat dari ini. Didapat hasil dari solusi umum dari persamaan diferensialnya, yaitu min 3/5 e pangkat 5x ditambah 3 sin 6x min 9 cos 6x per 20 ditambah 6 cos 3x ditambah 9 sin 3x per 13 plus c per e pangkat 2x epsilon. Dan untuk yang nomor B, 2B, tentukan solusi khusus dari persamaan diferensial tersebut jika diketahui y0 sama dengan 3. Nah, untuk persamaan ini kita masukkan x-nya itu 0 dengan hasilnya 3. Kita cari solusinya. Ini e-nya 0 karena ini rumusnya min 3/5 e pangkat 5x. 5 dikali 0 sudah tentu 0, lalu ditambah 3 sin 0. 6 kali 0 sudah tentu 0, min 9 cos 6x. 6 dikali 0 per 20 dan seterusnya. Didapat solusi persamaannya dengan jika diketahui y 0 sama dengan 3, yaitu sebesar 3 per 153 per 260 atau 933 per 260. Untuk yang C, 2C, gambarkan kurva solusi yang ditemukan di koordinat kartesius, yaitu dengan grafik tersebut. Untuk yang nomor 3, selanjutnya untuk yang nomor 3, misalkan terdapat persamaan berikut. Tentukan solusi umum dari persamaan diferensial tersebut. Untuk persamaan karakteristiknya kita dapat dari sini, yaitu r kuadrat plus r plus 2. Kita ambil dari sini. Untuk r kuadratnya itu 1 dan y aksennya 1. Akar-akar karakteristiknya kita mencari nilai x1 atau r1 dan r2-nya dari persamaan berikut. Nah, dengan rumus ABC, yaitu dengan rumusnya yaitu min b plus minus akar dari b kuadrat min 4ac.
per 2A. Jadi kita akan mendapatkan R1 dan R2-nya dari rumus tersebut. Dengan B-nya itu 1, jadi min 1 plus minus akar B kuadratnya 1 kuadrat min 4, 1A-nya 1, C-nya 2 per 2A, 2 kali 1. Sama dengan ini minus min 1-nya sebelumnya, plus, hasilnya plus harusnya, karena di sini tuh sudah 1, harusnya minus 1 sudah benar. Dia plus minus akar min 7 per 2. Karena akar itu tidak boleh minus, sehingga kita tidak bisa mendapatkan R1 dan R2. Karena hasilnya tidak terdefinisi. Menurut saya, untuk pengerjaan selanjutnya itu tidak bisa dilakukan karena kita tidak dapat nilai dari R1 dan R2-nya. Sekian dari saya, penjelasan jawaban UAS Kalkulus 3 saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.